Halo semua, pernah gak sih kalian ngerasa kayak deg-degan banget pas ada masalah, tapi lama-kelamaan kalian tuh ngerasa capek gitu. Bahkan capeknya itu sampai ke bawah, sampai masalah itu kelar tuh. Nah itu bukan kebetulan teman-teman, itu namanya tahapan stres. Dan tubuh kita itu punya tahapan yang sama setiap kali kita dapat tekanan. Di video ini aku bakal jelasin apa itu General Adaptation Syndrome, yang disingkat GAS, yang ditemukan oleh Dr. Hans Selye. Nih, aku tunjukin Dr. Hans Selye. Ini dia orangnya. Halo teman-teman, sebelum masuk ke tahapan-tahapan stres itu, aku mau samain dulu persepsi kita terhadap stres itu dari fisiologis, stimulus dari fisiologis dan juga psikologis. Apa ya namanya? Bisa di stresor itu bisa dari luar atau bisa juga dari dalam, apa eksternal dan internal ya. Kalau stresor yang dari luar itu kayak kamu ada tugas banyak atau ada deadline atau dikejar-kejar sama orang buat utang kamu tinggal aja. Nah kalau internal itu ada kayak kamu tuh netting ya, negative thinking, overthinking, apa ya namanya tuh, alarm reaction. Oke, udah aku sebutin tadi, yaitu alarm reaction. Ketika stresor langsung bertemu tubuh kita atau kita bertemu sama stresor, langsung itu ada namanya mode fight or flight. Apa itu? Lari atau lawan. Lawan. Yang terjadi pada fisik kita itu kayak kita tuh tiba-tiba deg-degan, tiba-tiba itu, terus kita tuh otot menegang, terus juga aliran darah itu membesar. Contohnya nih, kayak kalian itu tiba-tiba, ini contohnya, coba bayangin kalian itu tiba-tiba dipanggil dosen ya, tiba-tiba kamu nggak tahu sesuatu apa-apa, kamu suruh maju atau suruh ke ruang dosen, padahal kalian nggak tahu apa-apa, atau kalian habis ngelakuin sesuatu, terus kalian ngerasa, waduh gimana ini, apa ya yang akan dilakukan dosen tersebut? Ya itu dia membuat kita deg-degan kan pasti kan? Ya itu dia tahapan pertama dari stres. Dan yang kedua, kalau stresornya itu nggak hilang-hilang dari tubuh kita, oke, tubuh kita itu memasuki tahap kedua stres, yaitu resistance atau bertahan. Oke. Bertahan itu kan tadi kita tuh lebih rileks lah ya dari yang pertama. Kalau yang pertama deg-degan, kalau yang kedua ini atau resisten ini kita tuh tubuh kita bertahan atau beradaptasi sama stres itu. Nah jadi karena tubuh kita tuh bertahan, kita menjadi agak rileks lah tubuhnya mengadaptasi stres itu sendiri. Oke. Tapi karena tubuh kita tetap waspada sama stres itu, energinya jadi terkuras lah. Jadi ya capek mungkin ya, karena terusan mengimbangin tekanan itu kan, jadinya kita ya terkuras lah energinya. Contohnya nih, kayak kita tuh banyak banget tugas yang lagi kita kerjain. Nah terus kita kerjain lah satu-satu. Awalnya kalian kan pasti ya masih bisa lah ngerjain, tapi lama-kelamaan tubuh kita itu tuh pasti agak ada yang kurang fokus, jadi ya nggak bisa lah fokus gara-gara kita terus-terusan mengimbangin stresor itu. Bisa jadi malah kita emosi gara-gara kita nggak bisa ngontrol stres itu. Kalau stresor itu terus-terusan ngemukulin kita ya, itu bakal jadi tahap ketiga yang terakhir ini ya, yaitu bakal kelelahan, sangat-sangat lelah karena kita terus-terusan di tahap kedua tadi, yaitu tubuh kita mencoba bertahan, mencoba beradaptasi, tapi gagal. Tidak gagal sih, tapi lebih ke kelelahan aja.
sumber daya tubuh kita buat ngelawan stresor itu udah gak ada, udah habis. Oke. Jadi yang terjadi pada tubuh kita apa? Tubuh kita imunnya menurun, kita jadi gampang sakit, menjadi susah tidur. Kalau kalian terus-terusan di tahap ini, bakal berkembang jadi apa? Depresi. Coba depresi, apalagi jadi kecemasan, anxiety. Di tahap ini kalian harus waspada, oke? Karena di sini itu sangat krusial. Di tahap ini kalian bisa berdampak pada fisik apapun psikologis kita. Kenapa penting untuk mempelajari atau mengetahui tahapan stres ini? Karena kalau kita udah stres nih, habis itu kita tahu tahapan-tahapan stres sebelum sampai ke tahap kelelahan atau exhaustion ini, kita menyadari, oh aku lagi di tahapan resisten nih. Nah, kita bisa mencegahnya dengan istirahat yang cukup, dengan cerita ke teman, atau juga dengan olahraga. 3 tahapan stres dari Dr. Hans Selye, yaitu ada 3 kan, tadi aku udah jelasin, yaitu alarm, resistance, dan juga exhaustion. Oke. Bagi teman-teman yang lagi ngalamin stres, tetap semangat. Kita harus waspada terhadap stres ini, oke teman-teman ya. Yuk teman-teman, kita mulai lebih peka terhadap stres kita, karena menjaga stres kita itu adalah awal atau langkah pertama untuk menjaga kesehatan mental kita. Terima kasih telah menonton video aku, semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye bye.